Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Usai temui Prabowo ya, Zulhas bakal sambangi Miga tawarkan gabung koalisi besar. Jangan-jangan Pak Zulhas juga jadi kingmaker begitu kan ya. Jadi tidak semudah itu ya. Apalagi Partai PAN begitu ya. Bertemu boleh saja, tetapi kalkulasi politik hari ini ya PDIP punya perhitungan besar begitu ya. Ya, kalau ingin bergabung ke koalisi besar ya otomatis ya PDIP akan menyodorkan Puan untuk menjadi capres, bukan cawapres begitu. Kalau jadi cawapres lalu bagaimana siapa menjadi cawapres menjadi capresnya begitu? Apa Prabowo Puan bisa saja terjadi itu begitu. Saya rasa kepentingan-kepentingan yang lain seperti Golkar terus kemudian PKB ya akan semakin terpojok di situ begitu. Ya, kalau menginginkan lawannya adalah Ganjar adalah Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan atau menginginkan Anies Baswedan ya ini menjadi catatan penting begitu kan. Berarti ini satu putaran begitu kalau dua calon begitu ya. Tetapi saya rasa dua calon ini sangat memungkinkan terjadi begitu. Ya kecuali partai PDIP sendiri ya itu menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu. Ya, kalau memang tidak masuk di koalisi besar, maka otomatis bagaimana kalau masuk ke koalisi perubahan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Ini sangat menarik begitu kan? Akankah PDIP mau? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Usai temui Prabowo, Zulhas bakal sambangi Mega tawarkan gabung koalisi besar. Wah, ada apa? Akankah dia mau begitu ya? Gerindra mau gabung asal Prabowo capres, Golkar mau asal Erlangga cawapres, PKB mau asal Muhaimin cawapres, PDIP mau asal Puan capres. PAN maunya Ganjar cawapres, P3 mau usul Sandiaga Uno cawapres. Kayaknya akan layu sebelum berkembang. Nah, inilah yang kemudian menjadi kalkulasi politik bahwa ya menurut saya pribadi prediksinya adalah koalisi besar itu bubar begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artiannya banyak kepentingan-kepentingan tersendiri di dalamnya yang kemudian ingin menjadi capres, ingin menjadi cawapres dan sebagainya begitu. Kalau partainya gabung ke koalisi ya, tetapi rakyat tidak mendukung dan tidak coblos partai itu di pemilu 2024. Pertanyaannya, apa bisa menang partai koalisi itu? Ya, kalah begitu kan. Ya, untung Partai PAN kalau itu masuk di di ambang batas parlemen ya 4% ya syukur saja begitu. Jadi, apakah ini ketumnya dengan bawahannya sudah sesuai begitu tergantung ketumnya atau apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu ya. Bahkan ya sudah pernah berkoalisi dengan emak tahun 2004 ya, tapi tidak tahu sifat dan karakter emak ya, dan emak mau menerima. Jika capres tidak bisa ditawar-tawar lagi, lagian tanpa koalisi besar emak juga bisa jalan sendiri. Apalagi sudah ada ya gelagat main dua kaki dan main tiga kaki di pertugasan emak, repot deh. Ya mungkin atas rasa itulah ketakutan begitu membentuk koalisi besar ya lawannya adalah Anies Baswedan yang tidak yang punya popularitas tinggi begitu kan ya bisa saja siap-siap seperti itu begitu. Tolong Pak Jokowi ya para menteri Bapak apa nggak ada kerjaan lagi pakai fasilitas negara tapi sibuk urusan Capres 2024 ya. Pak Jokowi juga sama begitu kan. Kalau mau silahkan letakkan jabatan dulu apalagi klaim kalau itu komando Bapak. Apa nggak ngaco itu? Semoga ada klarifikasi ini. Bahkan ya sekjen dari Partai PAN itu ya mengatakan bahwa koalisi besar bukan dari komando Pak Jokowi ya. Alibinya luar biasa begitu ya. Bahkan ya bilang ya poin saja Zul ya Mega punya hutang janji bertulis Bogor kepada Prabowo. Udah gitu aja. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi menarik untuk kita baca begitu ya. Yang penting semua elemen pelaksana ya pemilu harus jujur ya seperti ya supaya negeri ini dirahmati ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Usai temui Prabowo, Zulhas bakal sambangi Mega tawarkan gabung koalisi besar. Wah, ini sangat menarik begitu ya. Dikutip dari Gelora ya, setelah berkunjung ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional APAN Zulkifli Hasan atau Zulhas akan melanjutkan safari politik ya dengan menyambangi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Wah, ada apa begitu kan ya? Mungkin hitung-hitung politiknya adalah bahwa ya setidaknya lah Pak Zulhas ya menjadi calon juga di situ begitu ya.
Hal itu diungkapkan Zulkifli usai menggelar pertemuan dengan Prabowo di Kartanegara ya 4 Kemayoran baru Jakarta Selatan ya. Tentu nanti berkunjung juga ke dengan PDIP kata Zulkifli. Menteri Perdagangan Mendak itu menyebut bahwa safari politik PAN dalam rangka penjajakan wacana pembentukan koalisi besar yang ia sebut merupakan koalisi kebangsaan ya, yakni gabungan 5 partai politik gabungan dari koalisi KIB dan koalisi KIR ya. Kalau ini bersatu lalu kemudian PDP masuk di situ, wah Anies Baswedan dikeroyok begitu 6 partai melawan 3 partai. Akankah mampukah Anies Baswedan? Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tanpa ada pun kecurangan dan apapun ya, bahkan KPU dan Bawaslu netral semuanya bisa saja insya Allah kemenangan berada di tangan Anies Baswedan. Karena apa? Karena satu-satunya calon presiden yang konsisten yang membangun narasi-narasi yang baik, yang membangun edukasi kepada masyarakat, yang pro terhadap rakyat itu adalah koalisi perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Satu di antaranya adalah koalisi besar, lihat sana sini klaim, sana sini ingin cawapres, sana sini ingin capres. Artinya ya nanti kalau ingin jadi ya, jadi misalnya presiden di antara di koalisi perubahan, di koalisi besar itu pasti ada kepentingan-kepentingan yang bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue di situ begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Ya mungkin saya rasa perkembangan inilah yang kemudian mengapa tidak konsisten begitu. Siapa yang mau diusung? Padahal 6 bulan lagi kita masuk dalam kategori bahwa kita harus mulai pemilu ini begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, Menteri Perdagangan Mendak itu menyebut safari politik PAN dalam rangka penjajakan wacana pembentukan koalisi besar yang dia sebut merupakan koalisi kebangsaan, yakni gabungan 5 partai politik ya, gabungan dari Poros Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi ini bicara proses pembicaraan ya, tidak hanya PAN kata Zulkifli, parpol yang ada di KIB seperti Golkar dan P3 juga melakukan hal yang sama, yaitu saling silaturahmi untuk penjajakan koalisi menyongsong pemilu di 2024. Bahkan nanti KIB juga akan bertemu dengan Gerindra, mungkin lengkap ya, kan namanya komunikasi atau proses itu perlu berjalan, demikian Zulkifli ya. Saya kira kalau bubar, wah ini semakin menarik begitu kan ya, satu-satunya partai yang konsisten ya untuk mengusung Anies Baswedan ya 3 partai itu, PKS, Demokrat dan Nasdem. Yang lain itu saya rasa masih simpang siur kan, sana sini begitu kan ya, tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita begitu. Melihat perkembangannya hari ini, situasi politik tidak menentu, masih dinamis begitu. Akankah PDIP bergabung ke situ atau jangan-jangan bubar begitu, atau bentuk koalisi ya, KIB gabung ke PDIP lalu kemudian Prabowo dengan Caimin, bisa saja seperti itu ya. Kita tahu bahwa politik kita masih dinamis ya, siapa yang dia usung, siapa yang menjadi cawapres dan sebagainya. Tapi satu-satunya yang paling menarik di sini adalah ketika Puan Maharani disodorkan menjadi capres ya, lantas siapa wakilnya, kan itu pertanyaannya begitu ya. Inilah narasi-narasi yang kemudian dibangun begitu kan ya. Dikutip dari RMOL menyatakan ya seperti itu begitu, sama dengan dikutip dengan media Gelora ini begitu ya. Menutup kemungkinan bisa saja ini terjadi begitu kan ya. Kalau memang ini benar terjadi bahwa Puan menjadi wakil, Pak Prabowo menjadi capres, maka ini ada 2 opsi atau 2 kandidat begitu kan, kubu Anies Baswedan dan kubu Pak Prabowo. Dulu ya melihat situasi Anies Baswedan didukung oleh Gerindra waktu DKI Jakarta, ini sangat menarik sekali untuk kita bicara begitu kan. Tetapi akankah kemenangan ya berpihak kepada Pak Prabowo atau apa begitu? Saya rasa semakin minim koalisi besar itu bersatu, semakin minim untuk mendapatkan di situ gitu. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.